Ya, kelihatannya sambil menunggu ya ada 49 orang. Kalian ada berapa orang satu angkatan ini? 62 dok. 62, baik ya. Silahkan nanti paling berkoordinasi aja untuk presensinya dengan Pak Mus ya. Saya paling akan menyerahkan recordingnya. Ya, baik. Ya hari ini kita akan melaksanakan kuliah Sekar Seminar Pakar tentang Etik, Bioetik, Medical Legal, dan Ethical Legal. Ini adalah suatu pengantar ya untuk kalian. Apakah di antara kalian ada yang sudah masuk ke sistem yang kesekian di DMS ini? Atau keberapa? Gading, gading. Gading ini sistem keberapa, Ding? Punten dok, maksudnya sistemnya gimana ya dok? Ya, Academic Club yang keberapa? Oh, kalau saya sendiri udah masuk ke ini udah yang ke-7, ke-8, ke-6 dok. Keenam. Oke, baik. Berarti sudah banyak terpapar ya. Sudah pernah belajar bioetik sebelumnya? Untuk Belum? seminar etik belum pernah sih dok. Oh, belum pernah ya. Jadi apa-apa. Jadi ini merupakan paparan awal ya bahwa kalau misalnya kita lihat profesi kita ternyata menjadi seorang dokter tidak hanya kita harus memiliki kemampuan yang mumpuni dari segi pengetahuan, lalu hard skill, kita harus punya hard skill berupa clinical skill, bagaimana kita bisa melakukan pemeriksaan fisik ya, bagaimana kalian belajar di clinical skill lab, bagaimana kita mengikuti standar prosedur operasional gitu kan. Nah, ternyata di balik itu semua juga kita harus memiliki kemampuan yang kita sebut dengan kemampuan soft skill. Yang ternyata kemampuan soft skill ini, jika kita tidak punya, ini akan berakibat fatal bahkan ya. Dan juga bahkan bisa menghancurkan karir kita sebagai dokter. Karena uniknya profesi kita adalah profesi yang eh, membawa manusia itu ke dalam dimensi yang luas. Jadi tidak hanya kita bertemu manusia sebagai pasien kita atau klien kita secara fisik, yang kita lihat aspek biologinya gitu ya, aspek biologinya, aspek biokimia, lalu aspek aspek patofisiologi, patofisiologi, patogenesis dari penyakit, gitu kan. Tapi juga ternyata kita melihat manusia mempunyai banyak dimensi, yaitu ada dimensi sosial, dimensi psikis, keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian akan belajar bahwa kita sebagai dokter ternyata bekerja tidak hanya menggunakan skill dan pengetahuan, tapi juga menggunakan hati ya. Oke, baik. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana hubungan antara etik, ethical legal, medical legal, bioetik, dan medical ethics itu sangat erat dan bisa jadi memang punya hubungan yang tidak bisa dihilangkan gitu ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau misalnya kita bicara di sini bicara tentang etik, itu kita bicara berdasarkan filsafat. Filsafat itu kalau kita lihat bagaimana cara seseorang dia memahami etik itu adalah dengan cara yang pertama berpikir mendalam dan juga dengan cara menganalisis analisis dari berbagai macam fenomena yang terjadi ya. Nah, lalu yang kedua adalah medical etik. Medical etik ini itu kita suka bahasa Indonesia kan dengan etika kedokteran ya. Etika kedokteran dan di sini juga ada etiko-legal di mana di sini hubungan antara etik tadi dengan hukum. Lalu ada medical legal di sini bagaimana kita akan melihat bahwa ternyata aspek kedokteran itu juga berhubungan dengan hukum. Lalu yang nanti akan kita pelajari lebih banyak itu di kemudian hari adalah bioetik. Bioetik itu adalah nanti ilmu yang lebih luas ya dari eh, berasal dari etik yang dimana di bioetik ini kita belajar banyak sekali aspek dari manusia sebagai pusatnya. Oke, saya lupa memperkenalkan diri ya. Saya adalah Dokter Wulan. Saya dari Departemen Forensik dan Medical Legal, Fakultas Kedokteran, Universitas Pajajaran. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat tadi, eh, apa sih sebetulnya yang kita maksud dengan etik itu sendiri ya? Jadi kalau kita lihat, etik itu adalah hasil, hasil
dari apa hasil yang dibuat oleh manusia berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir gitu. Yang dimana etik ini membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Jadi kalau misalnya kamu lihat kita belajar kan kalian sudah belajar DNA nih. Bahkan kalau kita lihat struktur-struktur DNA itu DNA manusia dengan DNA pisang katanya ya bedanya cuma 2% perbedaannya. Jadi kalau kita lihat secara DNA eh, perbedaannya tidak terlalu jauh, tapi nanti etik akan melihat bahwa perbedaan manusia dengan pisang itu sangat jauh gitu ya. Sangat sangat berbeda karena manusia punya punya aspek yang dia sangat unik dan sangat luhur. Lalu kalau kita lihat dari segi misalnya embriologi, kalian sudah belajar embriologi kan? Nah, eh, biasanya kalau kita belajar embriologi di awal-awal itu kita menggunakan embrio apa? Embrio ayam ya. Kenapa kita belajar dari embrio awal ayam? Karena memang kalau lihat dari struktur awal-awal gitu ya, struktur awal bagaimana pembentukan embrio itu sebetulnya tidak terlalu jauh gitu ya untuk kalian belajar bagaimana embrio manusia dengan embrio ayam. Nah, hal ini bukan 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 melihat bahwa kita sama dengan ayam bukan, tapi kalau kita lihat secara struktur gitu, ada beberapa struktur yang sama. Begitupun misalnya kalau kita belajar sel dari mana? Dari bawang dulu ke SMA ya. Nah, apa sih yang membedakan dengan manusia dengan makhluk lainnya? Nah, human being ini adalah yang membuat kita manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya sehingga pada aspek human being ini beberapa kalau kita lihat beberapa bahkan agama samawi ya mereka mengatakan bahwa manusia itu adalah leader dari makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau kamu mau membuat bumi ini rusak, ya bumi akan rusak gitu kan dengan perbuatan manusia ini gitu kan. Kalau misalnya manusia ini mau membuat bumi menjadi bagus gitu kan, bumi menjadi lestari, bumi menjadi nyaman ya, bumi akan menjadi seperti itu gitu kan. Jadi itu sangat tergantung kepada human being. Nah, balik lagi ke eh, apa itu etik? Yang kedua adalah etik itu dia di pengaruhi sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, terutama faktor budaya ya, di mana budaya itu adalah sebuah eh, apa ya karya gitu, ya, sebuah hasil hasil dari eh, pemikiran atas kebiasaan yang dibentuk oleh sekelompok manusia. Lalu juga apa saja yang membentuk budaya itu, sejarah, ada sejarahnya, ada tradisinya bagaimana, pendidikannya bagaimana, agama yang menjadi latar belakang di sana bagaimana dan seterusnya. Iya kalau misalnya kamu sekarang anak sekarang suka bilang culture ya, di mana biasanya suka bilang culture itu kalau anak-anak sekarang suka dengar kan, wah itu culture katanya. Nurvina, Nurvina, Nurvina Putri, di mana? Maaf saya sambil bergeser ya. Biasanya kalau kamu mendengar kata culture atau maulid, maulid novel, kan suka kan mendengar kata culture di mana? Kadang teman bilang seperti itu. Di mana? Terkadang teman bilang seperti itu. Di mana tuh bilangnya? Memperlihatkan apa tuh culture? Katanya, wah, Kebiasaan menurut ya saya. kebiasaan. Tapi kak, ada yang suka ngopi nggak sih di sini? Ada yang suka ngopi nggak? Nggak Saya suka dok, beli kopi. Gitu kan rata-rata semuanya pada beli kopi kayaknya ya sekarang ya. Katanya hidup tidak bisa dimulai sebelum minum kopi kalau hari ini. Nah, saya dok. iya, ya, saya suka mendengar tuh anak-anak muda ya, anak-anak muda seangkatan kalian lah mengatakan bahwa itu baristanya, baristanya pakai tato, terus apa, berpenampilan sedemikian rupa, terus dia katakan bahwa culture, dan ya nggak, ya memang ya begitu. Yang namanya suatu culture atau kebudayaan itu nantinya akan sangat terpengaruh oleh tadi historinya bagaimana sih, history barista itu bagaimana sih sebetulnya gitu ya, tradisinya bagaimana sih, edukasinya bagaimana, itu baru kita bicara tentang culture di yang suka anak-anak muda katakan sebagai barista gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, culture itu bisa bermacam-macam.
nilainya sangat beragam gitu ya. Ketika misalnya contohnya ya, ketika seseorang menggunakan tato misalnya, eh, apakah tato itu baik atau buruk itu sangat tergantung kepada siapa yang memandang pada saat itu ya. Mungkin kalau misalnya orang yang eh, apa yang memandangnya adalah seorang seniman yang mengatakan bahwa itu adalah seni gitu ya, hasil karya manusia melukis di atas kulit gitu kan. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang medis mungkin melihatnya bahwa itu adalah suatu tindakan yang risiko gitu kan, karena kita tidak pernah tahu apakah tinta yang dimasukkan itu akan menimbulkan reaksi tertentu misalnya pada tubuh. Atau misalnya saya kalau misalnya saya sedang identifikasi identifikasi jasad gitu ya, jasad ditemukan Mister X misalnya di ilmu forensik, bagaimana kami melihat tato, tato itu ada sebagai identifikasi misalnya bagaimana kami akan memberikan identifikasi pada jenazah yang tidak diketahui siapa ini gitu kan, siapa orang ini gitu kan. Nah, sementara kan kalau misalnya eh, polisi menemukan Mister X itu harus 2 hari itu harus diketahui siapa keluarganya, kalau tidak kan dia akan dianggap sebagai milik negara gitu ya, akan diurus oleh negara. Nah, jadi eh, balik lagi bagaimana sebetulnya apa hubungannya culture ini dengan etik? Kalau kita lihat dari etik itu sendiri definisinya adalah suatu human complexity analysis. Jadi yang namanya etik itu selalu adalah hasil analisis. Analisis itu berarti adalah hasil pemikiran. Jadi sesuatu dikatakan sebagai suatu etika itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari pemikiran seseorang. Yang dimana kalau kita lihat ternyata etik ini dipelajari sebagai disiplin ilmu yang disebut dengan etik juga namanya. Jadi di sini kalau kita lihat bagaimana ilmu itu melihat etik. Jadi etik itu adalah sebagai jalan untuk tadi mengeksplor apa? Mengeksplor dari moral experience yang dimana masing-masing moral experience itu dia akan menjadi sesuatu yang difahami bersama dan dia sifatnya itu dia berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat akan ada beberapa hal yang berbeda antara etika yang satu dengan etika yang lain gitu ya. Nah, kira-kira begitulah. Jadi kalau misalnya dari segi definisi bahwa dia adalah etik itu adalah studi ya atau dia adalah ilmu yang dimana dia itu dia mempelajari karakter, attitude, apa sifat, sikap dari orang-orang atau sekelompok orang atau sekelompok budaya yang dimana di dalam suatu etik itu selalu ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat etik itu sendiri menjadi dia lebih baik. Makanya bisa jadi etika sesuatu itu berubah, termasuk etika kedokteran ya. Itu adalah tujuannya selalu eh, membuat orang-orang yang terikat dalam etika itu dia menjadi lebih baik dan dia menjadi lebih sempurna gitu ya dengan etika itu sendiri. Nah, lalu etika ini apa sih eh, asalnya dari mana ya? Dia dari bahasa Yunani yang berasal dari kata tak dan etika, yang dimana ini bisa kita artikan sebagai adat atau kebiasaan cara bertindak dan karakter. Nah, bedakan dengan moral atau moris yang dimana di sini kalau kita lihat dari perkembangannya sendiri biasanya etika dan moral itu dia eh, suka disamakan gitu ya, suka dimiripkan. Nah, sementara bangsa Anglo-Saxon itu mereka mendefinisikan bahwa sebetulnya etika dengan moral itu berbeda. Dan ini kita pakai sampai sekarang. Jadi kalau etika itu asalnya tadi karena dia complexity analysis, jadi dia adalah analisis kompleksitas dari kemampuan manusia untuk berpikir menggunakan akal budinya ya. Jadi yang digunakan akal budi. Kenapa akal budi yang digunakan? Karena ada akal yang lain, kayak akal busuk, akal yang lain ya itu ada bisa digunakan gitu ya dari sisi manusia. Nah, namun etika itu adalah menggunakan akal budi tertinggi ya, fungsi akal tertinggi dari manusia itu akal budi. Artinya akalnya itu mengarah kepada hal-hal yang berbudi, yang baik-baik.
Nah, sementara kalau moral itu sumbernya dia dari wahyu gitu. Nah, bangsa Anglo-Saxon itu dia apa namanya membedakan antara etika dengan wahyu secara definisi, sehingga kalau misalnya wahyu itu sifatnya dia mutlak dan lebih universal. Contohnya, kalau Tuhanmu mengatakan tidak boleh membunuh, berarti memang alasan apapun sebetulnya tidak boleh membunuh gitu ya. Jadi di tempat yang satu dan di tempat yang lain yang membunuh tidak boleh gitu kan. Jadi memang itu berdasar pada asalnya moral. Jadi ketika seseorang membunuh dengan suka hati berarti dia memang tidak bermoral gitu kan, karena memang eh, moral itu asalnya adalah dari wahyu. Nah, kalau etika nanti berubah nih, bisa bisa berbeda. Bisa berbeda contohnya ya. Apakah etis seorang orang tua misalnya dia eh, memasukkan anaknya ke sekolah yang anaknya tidak suka misalnya ya. Nah, itu nanti akan ada dilema etis gitu, dilema etis yang terjadi yang itu perlu kajian yang lebih banyak gitu, yang lebih luas. Ya, lalu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menurut Aristoteles itu dia harus sifatnya praksis. Nah, kalau kita lihat, kalau kita lihat sebetulnya kan tadi etika itu dia adalah sebuah studi gitu ya, atau sebuah ilmu pengetahuan. Jadi artinya karena etika adalah suatu pengetahuan, dia sifatnya harus praksis. Praksis itu artinya bisa diadaptasikan gitu ya, bisa diadop, bisa diimplementasikan. Nah, harus produktif, dia harus menghasilkan sesuatu, dan teoritis artinya dia bukan ditimbang-timbang, maksudnya gini, bukan sebuah angan-angan gitu ya, bukan sebuah angan-angan, dia bukan sebuah asumsi gitu ya, tapi dia memang ada tersimpan dalam dalam kode-kode tertentu gitu ya, dalam suatu catatan tertentu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, bisa dilihat bahwa perkembangan definisinya, jadi etika itu adalah ilmu pengetahuan mengenai tindakan atau tingkah laku manusiawi yang ingin menjawab pertanyaan fundamental, yaitu bagaimana saya harus hidup dan bertindak. Ya, jadi dari sejak dulu etika itu selalu berubah-ubah ya, karena memang manusia selalu mencari jawaban kan, mencari jawaban atas pertanyaan. Pertanyaannya adalah saya ini harus bagaimana sih, tindakan yang harus saya lakukan itu bagaimana? Saya itu harus cara hidup saya ini harus bagaimana supaya apa tadi? Supaya saya bisa menjadi manusia yang etis gitu. Nah, jadi kalau lihat dari sini bahwa etika itu merupakan cabang ilmu dari filsafat. Filsafat yang ingin memberikan pertanggungjawaban rasional atas perbuatan yang dilakukan. Nah, kalau misalnya kita lihat, berarti bisa jadi dari sini bahwa etika itu adalah sebuah norma ya, sebuah norm. Jadi sebuah sesuatu yang punya nilai tertentu. Nah, adik-adik di sini harus mengetahui juga bahwa ternyata norma yang kita kenal itu tidak hanya ada norma etika, tapi ada norma moral, sopan santun, dan hukum. Nah, norma moral tadi yang sudah saya jelaskan bahwa gampangnya adalah definisinya banyak untuk norma moral. Namun gampangnya adalah norma moral itu norma yang tadi asalnya dari mana? Dari wahyu ya, dari wahyu yang memang dituliskan langsung oleh yang menciptakan kalian. Nah, adapun norma sopan santun ini yang biasa kita sebut dengan etiket. Jadi kalau misalnya ketemu sama kakak tingkat, menyapa kakak tingkat atau lewat lewat orang yang lebih tua bilang punten itu adalah etiket, bukan etika ya. Tolong membedakan. Jadi etiket itu artinya sopan santun. Saat ini banyak orang yang memang salah memahami antara etika dengan etiket. Jadi etiket itu asalnya dari bahasa Prancis. Kalau misalnya adik-adik ingat, mungkin adik-adik yang kemarin sudah PKM ke Ciwidey itu, kalau misalnya sudah melakukan balai pengobatan, kan adik-adik diminta bantu farmasi ya, menyiapkan obat kan. Nah, di situ kan ada tuh keterangan nona siapa, tuan siapa, nyonya siapa, terus obatnya apa, nama obatnya, pemberiannya berapa kali, berapa kali berapa, antekunam atau postkunam setelah makan atau sebelum makan, terus biasanya di bawahnya ada tulisan apa lagi? Semoga lekas sembuh ya. Nah, itu adalah etiket.
etiket obat. Jadi artinya dari bahasa Perancis itu etiket itu artinya label. Jadi sesuatu yang melabeli seseorang. Melabel seseorang dianggap orang yang sopan ataupun yang tidak sopan itu adalah norma etiket atau sopan santun ya. Jadi kalau misalnya adik-adik bertanya kepada dosen gitu kan, dok kalau misalnya saya pakai celana yang eh, apa namanya ngetat banget gitu ya, itu saya beretika tidak gitu. Bisa jadi beretika tapi tidak beretiket gitu kan. Jadi bisa jadi karena kamu manusia kamu harus pakai celana, kamu harus pakai baju gitu kan. Nah, tapi bajumu tidak pantas, jadi kamu beretika tapi kamu tidak sopan gitu. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya kira-kira begitu. Ada norma apa? Jadi etiket dengan etika itu sangat jauh gitu ya. Kalau etiket itu apa sangat mudah lah di apa namanya ditentukannya gitu. Orang menentukan ini sopan dan tidak sopan itu sangat mudah gitu ya gitu. Nah, contoh gampangnya misalnya kalau di kita ngasih sesuatu pakai tangan kiri itu tidak sopan gitu ya. Tapi bisa jadi ngasih sesuatunya ya udah dikasih gitu kan. Ketika seseorang yang perlu dikasih sesuatu, dia bisa jadi beretika, tapi bisa bisa jadi etikanya tidak beretiket ya, tidak sopan. Nah, lalu selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum ini juga lebih gampang dinilai karena norma hukum ini dia tertulis dan dia sangat memaksa. Jadi kalau misalnya gini, kalian memasukkan tanda tangan dosen misalnya itu ada hukumannya di KUHP, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa itu termasuk ke dalam kategori pemalsuan dokumen. Ada hukumannya, itu ancamannya adalah 6 tahun penjara ya. Jadi norma hukum itu sebetulnya sangat mudah, eh, pembuktiannya juga sangat mudah, dan hukumnya memaksa ya. Oke, lalu kita belajar balik lagi ke etika. Etika itu mereka punya aliran dari sejak dahulu. Jadi kalau dulu ya zamannya Aristoteles kan itu berarti manusianya tidak sebanyak sekarang ya, tidak banyak sebanyak sekarang, tidak seberkembang sekarang. Resource-nya masih banyak. Kamu kalau mau ambil makan apapun yang kamu mau, tinggal kamu datang ke hutan, kamu ambil gitu kan, yang ada tumbuh di hutan. Atau misalnya kamu ingin pergi berburu, kamu tinggal berburu gitu kan. Nah, saat itu karena manusianya sedikit resource-nya banyak, Aristoteles itu merumuskan sebuah aliran etika yang disebut dengan etika eudaimonisme, di mana si eudaimonisme ini dia adalah aliran etika yang paling tua ya, yang paling tua yang dimana di sini yang menjadi pusatnya adalah kebahagiaan. Nah, salah satu aliran eudaimonisme yang terkenal adalah aliran hedonisme, yang dimana pokoknya sesuatu dikatakan etis itu ketika kita melakukan sesuatu yang membuat kita bahagia. Contohnya, saat itu misalnya saya ingin makan burung gagak gitu ya, atau misalnya saya ingin makan burung unta misalnya. Ya sudah, ketika saya mau makan burung unta, saya tinggal bawa panah gitu kan, lalu saya panah burung untanya, lalu saya masak, saya makan. Saya tidak begitu peduli bahwa di sana misalnya saya mungkin akan ketemu bahwa burung unta itu adalah mungkin burung unta yang diinginkan juga oleh Evelyn, yang diinginkan juga oleh Irene gitu kan, yang diinginkan juga oleh Raihan gitu kan. Nah, tapi eh, pada saat itu karena memang sumber kita banyak, eh, jadi aliran etika yang digunakan adalah aliran etika yang sumbernya adalah kebahagiaan. Jadi kalau misalnya sesuatu tindakan itu membuat kita bahagia, itu adalah tindakan yang etis. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, eh, akhirnya gitu ya manusia itu bertambah kan, bertambah banyak, resource-nya juga semakin sedikit, buminya tidak bertambah besar, orang-orang mau apa bisa saling bersinggungan gitu kan. Kalau zaman dulu kan rumah dari satu orang bikin rumah satu rumah ke rumah yang lain tuh bisa jadi jaraknya sangat panjang ya, sangat jauh gitu kan. Nah kalau sekarang kan makin ke sini orang bikin rumah makin kecil, makin dempet, jalan makin kecil gitu kan, bahkan muncul gang-gang kan. Kalau zaman dulu kan tidak seperti itu ya. Nah, karena memang orangnya tambah banyak sehingga eh, apa kemungkinan orang kepentingan orang bersinggungan juga makin banyak. Nah, akhirnya muncullah aliran deontologi.
di zamannya Immanuel Kant, yang dimana di situ menurut aliran etika deontologi itu bahwa seseorang dikatakan melakukan tindakan yang etis adalah ketika dia melaksanakan kewajibannya. Jadi saat itu setiap manusia dengan kelompoknya tertentu, misalnya apakah manusia ini perempuan, laki-laki, anak, orang tua, dan seterusnya, dia punya kewajiban masing-masing tuh, punya list kewajiban. Jadi kewajibannya apa aja? Nah, ketika seseorang melakukan kewajiban itu, dia dikatakan sebagai manusia yang etis. Ya, kenapa? Karena orangnya makin banyak. Jadi kalau misalnya hari ini temanmu yang ngekos misalnya di sebelah kamarmu, dia eh, memutar musik keras-keras, terus kamu merasa terganggu, terus kamu bilang, jangan keras-keras dong memutar musiknya. Terus dia bilang, biarin aja, kan saya senang. Gitu ya. Saya senang mutar musik seperti ini. Nah, kamu bisa bilang secara keilmuan bahwa kamu, kalau pemikiran aliran etik kamu seperti itu, kamu hidup di zaman yang salah. Kita aturan kamu hidupnya di zamannya Aristoteles yang manusianya masih sedikit. Kalau sekarang manusianya sudah banyak gitu kan. Jadi aliran hidup hedonisme saat ini tidak bisa digunakan karena tidak bisa. Kita hanya mementingkan kebahagiaan diri sendiri. Kenapa? Karena orangnya banyak. Orangnya banyak sebenarnya sedikit. Sehingga itu tidak etis gitu ya. Jadi seseorang yang hanya memikirkan kebahagiaannya hari ini itu dikatakan adalah seseorang yang tidak etis ya. Lalu berkembang lagi tuh dari zamannya deontologi kan tadi kewajiban ya, bahwa seseorang yang etis itu adalah yang melaksanakan kewajibannya. Akhirnya berubah tuh karena makin banyak orang ya, alirannya menjadi aliran konsekuensialisme. Nah, konsekuensialisme ini paling terkenal adalah aliran utilitarianisme. Nah, di mana dikeluarkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Di mana di sini uh, definisi ya dari seseorang yang melakukan sesuatu hal yang sifatnya dia atau dianggap sebagai orang yang etis atau beretika adalah orang-orang yang bertindak yang tindakannya itu adalah memberikan kebahagiaan untuk banyak orang. The greatest happiness of the greatest number. Nah, di sini kalau misalnya adik-adik lihat ini seperti zamannya kalau kita lihat di film-film ya, zamannya film-film kolosal zaman dulu yang dimana ada seorang yang diduga sebagai witch gitu kan, sebagai penyihir yang dimana katanya dia suka menyebabkan orang lain meninggal secara tiba-tiba gitu kan, dia menyebabkan orang sakit yang keluar beruntus-beruntus misalnya kayak gitu. Nah, eh, untuk itu karena dia ada sebagai penyihir, ayo kita bersama-sama gantung dia kan bisa kalau orang seperti ini bisa dikumpulkan dari satu mimbar gitu kan, orang ini lalu dibakar gitu kan atau digantung, yang dimana dilihat di sini adalah aliran di aliran utilitarianisme ini mana-mana yang membuat eh, makin banyak orang bahagia itu adalah tindakan yang etis saat itu ya saat itu. Jadi kalau misalnya ada orang tua nih orang tua yang ternyata orang tua ini membawa misalnya penderitaan kepada keluarganya, misalnya karena dia harus harus merawat, misalnya dia tidak bisa buang air besar, buang air kecil sendiri, harus ngelapin gitu segala macam. Nah, kalau misalnya saat itu orang-orang yang setuju untuk membuang orang tua itu, misalnya membuang orang tua itu ke hutan, bisa jadi itu adalah sebuah tindakan yang etis saat itu ya, saat itu karena memang eh, konsekuensinya adalah ketika misalnya sumber penderitaannya dihilangkan, si keluarga ini akan menjadi lebih bahagia gitu. Nah, saat itu diterima sebagai tindakan yang etis. Nah, lalu akhirnya ini kan sistemnya seperti sistem barbar ya, barbarian ya. Jadi memang pokok yang memberikan kebahagiaan terbesar ya itulah yang dianggap etis, itu yang boleh gitu kan, yang boleh dilakukan. Nah, manusia akhirnya semakin berkembang, semakin pintar kan, manusia semakin belajar, manusia juga semakin banyak. Lalu juga dari tempat yang satu maju ke tempat yang lain informasinya makin mudah gitu kan ya, harus informasi makin jelas gitu kan. Terus orang juga melihat bahwa bagaimana aliran-aliran etik sebelumnya itu bisa jadi dia merenggut kebahagiaan yang lain gitu kan demi menampilkan kebahagiaan yang lain. Akhirnya dikenallah suatu aliran etik yang dia adalah aliran yang paling ideal dianggap saat itu. Namanya ada aliran etik paternalistik.
Jadi, seseorang itu dianggap baik itu seperti seperti seorang ayah yang baik terhadap anak-anak. Jadi, seorang ayah yang baik itu digambarkan saat itu dia pergi pagi-pagi, mau dia pergi ke sawah, mau dia pergi ke kota, mau dia pergi ke pasar, dia bekerja banting tulang gitu kan, sampai berkeringat, sampai habis badannya kena matahari, sampai tangannya jadi kasar, kakinya jadi berdarah-darah. Untuk apa? Untuk bisa menghidupi anak dan istrinya, terutama untuk anak-anaknya. Nah, itu adalah aliran paternalistik yang kita sering sebut dengan aliran altruism. Dia si ayah lapar, tapi lihat anaknya lapar, dia tahan laparnya, dia kasih makanannya buat anaknya. Si ayah capek, si ayah lelah, si ayah kakinya perih, tapi dia tetap berjalan keluar untuk bisa mengambil nafkah gitu ya, apapun bentukannya yang bisa dia berikan untuk anak-anaknya terutama. Jadi aliran paternalistik ini aliran yang lama sekali berkembang dan bertahan, dan ini aliran yang paling lama kita gunakan sebagai dokter. Gitu. Jadi kalau adik-adik lihat ini zaman-zamannya mungkin kakek-kakek kalian ya, bahwa ketika seseorang datang ke dokter, mereka percaya bahwa dokter itu adalah seseorang yang eh, mampu berkorban untuk orang lain yang sedang sakit. Contohnya, waktu zamannya saya kecil ya, zamannya saya kecil itu dokter itu bisa praktek di rumah bahkan. Bisa dokter itu bisa diketok di rumahnya. Tok 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 Pak dokter, tolong anak saya sakit gitu ya. Itu bisa. Jadi artinya memang saat itu ketika kita melihat dokter, dokter itu adalah seseorang yang mampu menghilangkan egonya, menghilangkan kepentingan pribadinya demi orang lain. Contoh paling gampang aja ngantuk. Dia ngantuk gitu ya, dokter ngantuk. Boleh nggak dokter tidur? Boleh-boleh aja. Tapi pada jamnya dia memilih tidur tidak ketika ada pasien gitu. Tentu saja tidak kan. Nah, jadi itu adalah suatu aliran etika yang dimana altruism ini akhirnya menjadi etika profesi kita, karena memang bagaimana kita bisa memberikan eh, pengobatan yang terbaik jika di situ tidak ada pengorbanan dari kita kan. Nah, jadi eh, kalau zaman saya dulu ya, zaman saya kecil, tidak hanya orang itu bertanya kepada dokter atau minta pendapat dokter itu dalam hal kesehatan saja. Tapi misalnya gini, misalnya ada yang meninggal nih, ada yang meninggal, dipanggillah Pak Dokter ini, eh, siapa ya? Dokter Jain. Dokter Jain, ini tolong dok, eh, orang tua saya kayaknya meninggal, gitu kan. Nah, kalau mungkin kalau hari ini eh, keluarga pasien minta diperiksa apakah dia meninggal atau tidak. Tapi saat itu bukan. Saat itu bisa jadi dok, kalau ini meninggal, bagaimana dok cara kami menyolatinya? Bagaimana cara kami mengkafaninya? Ini harus diapain dok? Itu bisa tanya sama dokter. Atau misalnya lebih jauh lagi, misalnya lagi dokter Nadia nih, dokter Nadia lagi eh, praktek di daerah misalnya ya. Terus ada eh, masyarakat yang datang, dokter Nadia, tolong ini gimana ya gitu. Ini anak saya perempuan gitu kan, 18 tahun, ini mau saya nikahkan sama seseorang, tapi orangnya ada dua, menurut dokter Nadia yang mana? Itu di luar konteks, benar-benar konteks pengetahuan ilmu pengetahuan kedokteran, tapi karena aliran altruisme ini melihat bahwa si dokter akan berpikir dan memberikan pendapat yang terbaik gitu ya. Kan berpikir juga pengorbanan ya, kan berpikir juga perlu tenaga gitu kan. Nah, itu dia mereka percaya, masyarakat percaya saat itu bahwa dokter akan memberikan pengorbanan untuk masyarakat gitu ya, sehingga dokter itu adalah posisi atau profesi yang mulia. Nah, sehingga dari dulu yang namanya orang tua pasti sangat ingin menjadikan anaknya sebagai dokter, bukan ingin mereka jadi kaya, tapi memang ingin menjadikan anaknya menjadi mulia. Gitu ya. Jadi ini yang harus kalian pegang ya, harus kalian pegang karena memang profesi kita ini akan dibentuk oleh kita sendiri sebetulnya. Bagaimana etika kita kan dibentuk oleh kita sendiri. Kalau misalnya dari kalian mulai zaman kalian sudah misalnya sudah menghilangkan
menghilangkan tadi cara berpikir kalian, bagaimana menghormati misalnya guru kalian. Udah, guru mah nggak usah dihormatin. Itu dengan begitu pengetahuan akan hilang banyak. Contoh akan hilang banyak. Yang kedua, kamu tidak bisa menghormati manusia yang lain. Wah, itu kemanusiaan akan hancur, gitu ya. Karena apa? Karena aliran etikanya akan berubah, gitu. Tadi kan, aliran etika dari mulai yang hedonisme di awal itu kan, sampai misalnya sekarang kalian yang masih muda-muda ini, itu akan membentuk suatu aliran etika. Jika kalian ingin ingin ada dalam kondisi yang baik, maka mulailah menjadi orang yang baik gitu ya. Supaya apa? Supaya profesi kita menjadi baik, gitu ya. Oke, lalu selanjutnya ada aspek ada aliran etika autonomi. Nah, aliran etika autonomi ini adalah aliran etika yang baru, yang paling baru. Kenapa? Karena arus informasi sekarang itu adalah arus informasi yang mudah didapatkan. Ya, jadi banyak orang yang mudah mengakses informasi sehingga eh, manusia itu ingin diperlakukan semuanya sama dan semua orang ingin menjadi VIP saat ini ya, ya nggak? Semua orang merasa ingin menjadi orang yang important, tidak mau karena dianggap dia tidak penting hari ini. Ya, sehingga apa? Sehingga aliran etik itu berkembang menjadi aliran otonomi. Nah, di aliran otonomi ini kalian harus betul-betul berhati-hati. Kenapa? Karena memang di aliran otonomi ini pasien atau klien kita itu tidak seperti dulu menganggap dokternya. Tapi hubungan yang ada itu lebih didefinisikan sebagai hubungan terapeutik. Bahkan ada hubungan hukum di situ. Sehingga apa? Kamu harus hati-hati sekarang, ya. Kalau kamu misalnya tidak punya soft skill yang baik, pasiennya lagi bercerita, kamu potong, pasiennya lagi bercerita, kamunya cengenges-cengenges, pasiennya lagi cerita, kamunya malah lihat handphone, tanpa izin kamu mau apa gitu kan, itu bisa jadi adalah sebuah penuntutan. Kenapa? Karena kamu dianggap tidak profesional, ya, tidak profesional. Nah, apa saja sebetulnya aspek yang ada dalam aliran etika otonomi ini? Yang pertama adalah respect for autonomy. Artinya apa? Artinya di aliran otonomi ini kamu harus menghormati pasien, betul-betul menghormati pasien, bahkan sebagaimana kamu sebagai manusia yang ingin dihormati. Kamu suka tidak kalau orang lain bicara terus, kamu suka tidak kalau kamu bicara terus orang lain tidak mendengarkan kamu. Kamu suka tidak kalau misalnya kamu lagi presentasi misalnya ya, kamu lagi presentasi terus misalnya orang lain malah ketawa-ketawa. Kamu suka nggak? Nah, itu aja tinggal jawab sendiri, lakukan sendiri gitu kan. Kalau kamu tidak suka ya jangan dilakukan. Nah, itu mudahnya bagaimana kita eh, menjalankan respect for autonomy ya. Nah, selain itu, kita di dalam respect for autonomy ini, kita juga melihat bagaimana seseorang itu punya pilihan, yang punya pilihan atas tubuhnya, walaupun kita tahu yang terbaik untuk pasien, tapi pasienlah yang punya eh, kuasa atas tubuhnya. Lalu selanjutnya adalah non efisien, yang dimana di sini apapun yang kita lakukan sebagai dokter itu memberikan yang paling sedikit efek sampingnya terhadap pasien. Lalu beneficient. Beneficient adalah bagaimana kita memberikan kepada pasien itu adalah manfaat yang sebanyak-banyaknya dari semua alternatif terapi yang ada. Kalau kalian sudah belajar skill tentang informed consent, di sini kamu akan menemukan bahwa ketika informed consent, kita akan memberikan berbagai macam alternatif kepada pasien, alternatif terapi, yang dimana di situ kita harus memberikan bagaimana kemanfaatan dan bagaimana mudarat yang ada. Mudarat atau non-efisien yang ada itu harus paling sedikit. Jadi di antara dua-duanya, kalau misalnya kamu tanya dok, lebih baik saya lihat dulu bagaimana bahayanya atau saya lihat dulu bagaimana manfaatnya. Nah, yang harus kita lihat adalah bahayanya. Yang mana yang bahaya paling sedikit itu yang kita ambil. Ya, sehingga kalau misalnya kita lihat nih, kenapa hari ini kita ramai sekali ya? Beberapa tahun ini kita ramai sekali karena aliran etika yang kita pegang saat ini memperlihatkan bahwa
Jika seseorang diberikan suatu terapi, diberikan suatu obat, diberikan suatu vaksin bahkan, itu harus melihat norma efisiennya dulu, dunuhamnya dulu. Apa efek sampingnya? Apa kekurangannya? Baru lihat benefisiennya. Nah, kalau ini ditinggalkan dan etika paternalistik terutama yang altruism itu tidak pernah dipunyai oleh profesi yang lain. Sehingga memang hanya dokter yang akan mengerti itu, gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah justice. Di sini kita sebagai dokter itu melihat bagaimana eh, kita melihat antara satu manusia dengan manusia yang lain sebagai manusia yang sama-sama mempunyai hak yang sama ya. Kita tidak, walaupun hari ini kita disuguhkan pada beauty privilege gitu ya, kita melihat bahwa orang ini berlaku tidak adil gitu ya, berlaku baik terutama terhadap mereka yang cantik, mereka yang atraktif, mereka yang memiliki jabatan. Dokter tidak seperti itu. Kita adalah profesi yang paling depan eh, melihat manusia sebagai manusia yang sama. Ya, oke. Baik. Nah, bagaimana kita lihat antara medical etik dan bioetik? Kalau misalnya kita lihat medical etik, jadi kita lihat etika kedokteran itu adalah eh, etika yang dimiliki oleh profesi dokter, yang dimana profesi dokter itu merupakan profesi tertua. Adik-adik tahu tidak bedanya profesi dengan pekerjaan? Coba, siapa yang tahu? Queen, Queen. Nah, Queen, Queen dan Keisha. Apa bedanya profesi dan pekerjaan? Ada nggak Queen dan Keisha? Ada? Tidak ada? Wait, punten dok, tadi sinyalnya terputus dokter. Ya, jadi gimana bedanya pekerjaan dengan profesi apa? Baik dok, kalau profesi sendiri kan apa ya, apa ya, kalau pekerjaan itu sesuatu yang dilakukan. Nah, kalau profesi sendiri itu nama dari orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut dok. Itu yang saya tangkap sih dok. Oke, kalau kedokteran profesi bukan? Kalau kedokteran itu profesi dok. Profesi. Kalau supir angkot profesi bukan? Profesi Profesi. dok. Kalau pemulung profesi bukan? Iya, profesi dok. Oh, Jadi kalau pemulung pekerjaan nih. kalau supir Aduh, angkot pekerjaan itu profesi. pemulung Supir angkot profesi nggak sih? profesi atau pekerjaan? Profesi Profesi. Kalau pekerjaan dok. pekerjaan, Iya. kalau pilot profesi atau pekerjaan? Kalau pemulung itu masuknya ke pekerjaan dok. Pilot. Kalau pilot profesi. Ya, jadi apa bedanya profesi dan pekerjaan? Jadi gampangnya adalah kalau profesi itu, Is- mm-mm. izin dok, kalau pekerjaan itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu penghasilan gitu dok. Nah kalau misalnya profesi ini tuh adalah bidang dari pekerjaannya yang membutuhkan keahlian atau pengetahuan khusus gitu mungkin dok. Oke, kalau tukang pahat profesi atau pekerjaan? Pekerjaan dok. Kenapa? Kan ada skillnya katanya. Profesi dok karena membutuhkan skill iya, butuh skill iya, Oke, butuh keahlian kalau tertentu dok. kalau tukang bunga yang merangkai bunga itu floris profesi atau pekerjaan?
Profesi dok, karena butuh keahlian juga. Oke, kalau begitu pekerjaannya Nabi Adam apa waktu itu? Anjir. Eh, kenapa? Eh, Kerjaan Nabi Adam. Mm-mm. Berarti kan itu kan di sini katanya kedokteran itu adalah kode etik profesi yang tertua ya, ya kan? Iya dok. Iya, berarti Nabi Adam apa dong profesinya? Bukan dokter kan? Apa tuh profesinya waktu itu? Oke, Punten. anaknya deh. Anaknya Nabi Adam siapa? Eh, Quina, Quina, halo? Queen. Queen dan Keisha Muslim bukan? Halo, masih di mute? Iya dok. Queen dan Keisha Muslim bukan? Iya dok. Iya dok. Muslim ya. Oke, anaknya Nabi Adam siapa katanya? Ada yang kembar tuh. Siapa? Iya dok. Kabil sama Habil dok. Habil sama Kabil. Habil sama Kabil kan mereka katanya mau Iya. mempersembahkan sesuatu ya kepada Tuhannya ya. Ngasih apa tuh katanya? Ngasih hasil apa? Hasil tani ya katanya ya. Iya, hasil Berarti pekerjaan dok, apa? hasil tanya. Pekerjaan atau profesi? Pekerjaan atau profesi itu? Pekerjaan dok. Pekerjaan. Berarti kalau begitu petani pekerjaan atau profesi? Butuh skill nggak? Yuk Samantha, boleh. Samantha Konita mau bantu katanya. Ya dok, izin menjawab. Ya, Mungkin kalau yang dari saya tangkap pekerjaan itu kegiatan yang dilakukan seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti dibilang Kinesa sama Kisha. Cuman kalau misalnya profesi itu dia membutuhkan kode etik dan juga pendidikan khusus ya dok. ya, itu bedanya. Jadi bedanya adalah kalau pekerjaan dia tidak punya kode etik profesi. Tapi kalau profesi itu ada kode etiknya. Jadi gampang. Kalau kamu ingin tahu pekerjaan yang tadi saya sebutkan dia profesi atau pekerjaan, berarti kamu harus tahu bahwa ada tidak kode etik itu. Contohnya, kalau saya tanya jurnalis, profesi atau pekerjaan, kamu tinggal cari aja ada tidak kode etik jurnalis? Kalau tadi saya bilang pemulung, profesi atau pekerjaan? Ya kan ada tidak kode etik pemulung itu ya Kesia ya? Ya, gitu. Baik Jadi dok. Baik dok. ya ada tidak kode etik pemulung gitu kan? Jadi nanti ketika kamu clerkship di eh, AHS nanti ya, wahana AHS, kamu akan bisa menuliskan dengan baik rekam medis gitu kan. Misalnya kamu bilang bahwa Bapak ini berprofesi sebagai supir. Nah, kamu mesti tahu tuh bahwa ada tidak kode etik profesi sebagai supir, kode etik profesi supir gitu ya. Nah, jadi nanti kamu akan menulis apa latar belakang kasus ya, latar belakang kasus pada eh, pada rekam medis dengan baik. Nah, kenapa tadi saya katakan sampai kepada Nabi Adam karena memang mereka pasti punya pekerjaan kan, semuanya sesuatu yang dikerjakan. Tapi apakah pekerjaannya itu sebagai profesi, gitu kan? Nah, di sini yang kalian harus tahu bahwa profesi tertua itu adalah profesi kedokteran. Kenapa dibilang tertua? Padahal sebelumnya ada pekerjaan yang lain kan? Karena profesi kedokteran itu adalah profesi yang pertama kali memiliki kode etik profesi yang kita sebut dengan medical etik. Yang dimana selain kalian nih harus punya skill, harus punya kompetensi, kalian juga harus disumpah, ya harus disumpah, harus dipegang omongannya kan. Yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah bahwa manusia itu bisa memiliki komitmen. Apa komitmennya? Komitmennya adalah tadi profesionalisme. Ketika dia memiliki pengetahuan, memiliki skill, memiliki kompetensi yang sudah tercapai, maka dia harus menggunakan kompetensinya itu untuk kebaikan manusia yang kita simpan dalam sumpah dokter ya. Nah, lalu kalau kita lihat ternyata pengetahuan kedokteran itu dia terbatas. Terbatas artinya bahwa hubungan dokter dengan pasien itu tidak setara.
Ya, dokternya lebih banyak pengetahuannya dibanding pasien. Nah, kalau hubungan itu tidak setara antara dokter dengan pasien, antara yang satu dengan yang lain itu selalu ada risiko abuse. Ya, abuse apa? Abuse of power. Jadi ada penyalahgunaan kekuasaan biasanya kalau seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat etika kedokteran itu sebetulnya tidak cukup untuk untuk hubungan antara dokter dengan pasien. Kenapa? Karena dalam etika kedokteran itu sebetulnya hanya memperlihatkan bagaimana hak dokter dan hak-hak pasien, yang dimana hak dokter itu adalah kewajiban pasien, sementara hak pasien itu adalah kewajiban dokter. Nah, hubungan ini itu harus berjalan dengan baik, ya, sehingga kalau kita lihat hak-hak pasien yang didapatkan dengan kewajiban dokter yang harus dipenuhi, kewajiban dokter yang harus dilakukan, hak-hak dokter yang harus dipenuhi, itu sebetulnya hubungan mereka itu, hubungan dokter dengan pasien itu seiring berjalannya waktu itu tidak menjadi hubungan yang sederhana. Kenapa? Tadi sesuai dengan saya katakan dari awal bahwa hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan antara manusia dengan manusia, yang manusia itu dia punya banyak sekali aspek. Jadi, ketika kita mengobati manusia, itu kita tidak hanya mengobati tubuhnya. Banyak hal dari situ yang itu tidak bisa kita jelaskan sebetulnya dengan kalian melaksanakan hanya tutorial untuk menyelesaikan kasus saja. Nah, sehingga pada tahun 1927, medical ethic itu dianggap tidak cukup. Untuk apa? Untuk melaksanakan hubungan terapeutik antara dokter dengan pasien yang baik, yang apa, yang manusiawi, gitu kan, yang apa, yang dia bisa komprehensif melihat semua bagian dari manusia itu sendiri. Sehingga pada tahun 1927 muncullah kata bioetik yang dikenalkan oleh Fritz Zar. Jadi etikanya itu tidak hanya etika tertulis saja yang kita katakan dalam sumpah dokter, itu tidak cukup ternyata sebagai seorang dokter hanya pegang itu saja. Ya, ini sudah dibahas dari tahun 1927. Nah, sehingga pada tahun 1970 sampai 1971 keluarlah suatu suatu artikel yang dimana artikel ini berjudul The Science of Survival dalam perspektif in Biology and Medicine. Jadi bagaimana si penulis memperlihatkan bahwa the science of survival, bagaimana si ilmu pengetahuan ini bisa membuat manusia ini tetap bertahan menjadi pusat dari semua peradaban. Contohnya hari ini, kamu digantikan oleh AI? Pasti tidak mau jawabannya, ya kan? Kamu mau keahlian kamu digantikan oleh AI semua? Pasti tidak mau. Kenapa? Karena memang secara nature-nya manusia itu adalah dia sebagai pusat peradaban, sehingga harus ada ilmu yang dimana ilmu ini menjaga manusia itu sebagai pusatnya. Jadi kalau kamu mau pakai AI dalam misalnya festival gagasanmu, dalam esai gagasanmu, silakan, tapi idenya tetap dari kamu sebagai manusia, bukan kamu yang dipimpin oleh AI gitu kan, oleh teknologi. Kenapa? Karena tadi dalam ilmu The Science of Survival ini menunjukkan bahwa kamu manusia ini adalah pusatnya, ya. Nah, jadi kalau di situ dikatakan bioetik ini adalah bridge to the future. Mereka dari sejak 1927 itu sudah melihat bahwa akan ada kemungkinan nih manusianya tergeser gitu. Jadi misalnya akan ada wacana dokter radiologi digantikan oleh AI, dokter PA digantikan oleh AI. Apalagi yang lain juga sama seperti itu ya. Jadi ini yang membuat kita sebetulnya harus lebih bisa bijaksana dan mendalam. Bukan kita tidak ingin digantikan, tapi bagaimana menjadikan kita manusia tetap sebagai pusatnya. Lalu setelah itu kita memakai istilah bioetik ini dengan menggunakan prinsip dari medical ethic, gitu. Yang dimana kalau kita lihat tadi kan kamu sudah
terpapar oleh medical etik ya. Nah, jadi di artikel ini, Bapak Potter yang tadi saya sebutkan, dia menulis bahwa saya mengambil posisi ilmu pengetahuan mengenai kelangsungan hidup harus terus dibangun atas dasar ilmu biologi dan diperluas melampaui batas-batas tradisional yang harus mencakup unsur-unsur ilmu sosial dan kemanusiaan yang paling esensial dengan penekanan khusus kepada filsafat dalam arti yang sempit yakni cinta terhadap kebijaksanaan. Jadi tadi apakah bijaksana menggantikan gitu ya? Menggantikan fungsi kita sebagai dokter dengan AI gitu kan? Apakah bijaksana menggantikan suatu pekerjaan gitu kan dengan teknologi? Contohnya gini. Contohnya dulu zaman saya masih kuliah, itu kalau saya masuk tol, saya harus mengambil kartu dari manusia. Lalu setelah itu saya keluar di pintu tol, saya kasih kartu itu ke manusia lagi. Nah, setelah itu ternyata kita punya teknologi tap cash gitu ya. Jadi kita nge-tap kartu, terus nanti kita keluar di tap lagi kartunya. Nah, itu kan fungsi manusia sebagai penjaga gerbang tol yang digantikan oleh teknologi. Itu contohnya. Nah, pertanyaannya gampang. Apakah bijaksana menggantikan manusia sebagai penjaga gerbang tol dengan mesin? Itu ada kajian. Kalau secara bioetik ya, ada kajian. Nah, bisa bijaksana misalnya ketika orang-orang yang bekerja sebagai penjaga pintu tol itu dia dialihkan ke sebelah mana gitu kan, dengan tanpa menghilangkan keberadaan mereka sebagai pegawai. Lalu dilihat juga ternyata masa tunggunya jadi lebih sedikit. Kalau dulu kan lama gitu kan ya, lama karena orang harus ngasih uang nanti ngasih kembaliannya dihitung, jadi ada beberapa detik tersisa dari setiap mobil gitu ya yang keluar dari gerbang tol. Artinya apa? Setiap perubahan yang ada di kehidupan kita sebagai dokter itu ketika akan ada peralihan ilmu bioetik ini ialah yang yang menjaga gitu ya, yang menjaga supaya ya manusianya tetap di dalam manusia. Contoh gampangnya adalah ketika misalnya sekarang teknologi stem cell kita gunakan. Saya nyimpan nih, misalnya siapa ya? Misalnya Nora. Nora lahir misalnya, Nora dilahirkan nih. Terus sama orang tua Nora stem cell-nya disimpan, gitu kan? Ari-arinya disimpan. Lalu setelah itu misalnya 40 tahun kemudian atau 60 tahun kemudian ternyata Nora membutuhkan ginjal misal ya. Nah, lalu Nora bilang, ya udah saya mau ginjalnya. Nah, pertanyaannya, ketika stem cell diambil, lalu dia dibentuk, ternyata bentuknya nggak jadi ginjal, tapi bentuknya jadi apa? Jadi manusia misalnya, misal ya. Jadi manusia yang lain utuh, jadi bayi. Nah, pertanyaan bioetiknya adalah, ketika dia jadi bayi, Nora mau ambil ginjalnya aja, bayinya diapain? Buang aja dok gitu. Itu kan stem cell saya. Nah, itu adalah fungsi bioetik yang dimana kajian-kajiannya akan sangat mendalam. Kalau kita bilang ya teknologinya begitu, gitu kan nanti ada sampah, tanda kutip ada sampahnya adalah manusia misalnya ya, gitu kan? Gitu. Nah, itu yang sampai saat ini mungkin eh, transplantasi, eh, human trafficking gitu kan, penjualan organ itu memang secara bioetik itu masih sangat harus dibahas lebih dalam. Walaupun katakanlah kita kalau misalnya diperbolehkan berarti bisa membuat pabrik manusia ya. Ya kan, pabrik manusia misalnya yang akan diambil matanya aja, yang akan diambil eh, apa tadi ginjalnya aja, yang akan diambil otaknya aja. Nah, itu em, harus harus di ilmu pengetahuan kedokteran terutama harus dipegang oleh dokter yang memegang bioetik, yang harus memegang bahwa manusia adalah sumber dari perkembangan. Jadi kita tidak bisa menistakan manusia yang lain hanya karena dia adalah misalnya sumber ginjal kita gitu ya, kayak gitu. Oke, mudah-mudahan dipahami nih ya. Nah, lalu kalau kita lihat bioetik ini dia adalah jembatan ilmu-ilmu kemanusiaan dengan filsafat. Lahirnya didorong dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa menyingkirkan manusia
sebagai pusat perkembangannya. Tadi manusia bisa disingkirkan. Sebetulnya waktu zamannya Adolf Hitler ya itu sempat kan dibuat bahwa ada orang-orang yang tidak masuk ke dalam kriteria bangsa Arya saat itu. Jadi dia dikumpulkan dalam camp tertentu. Jadi kalau misalnya kita butuh apanya, bisa diambil. Tapi kan kita sebagai dokter yang tadi melihat manusia adalah sebagai satu kesatuan yang utuh seperti kita, itu kan sama seperti kita. Jadi kita tidak menempatkan manusia yang lain lebih rendah dari manusia yang lainnya. Sehingga ilmu bioetik ini harus sangat dipegang oleh kita sebagai dokter. Lalu bioetik ini juga tempat berkumpul berbagai ilmu pengetahuan untuk membicarakan manusia. Manusia itu bisa survive sampai dengan masa datang. Dari kelahirannya, bioetika itu bersifat multidisiplin dan transdisiplin. Jadi dia akan beririsan dengan bidang ilmu yang lain. Yang menjadi objeknya adalah manusia beserta alam semesta. Nah, bioetik ini termasuk pada bagian filsafat, khususnya filsafat terapan, yaitu etika. Bukan sembarang etika, bioetika adalah cabang etika yang berbicara mengenai hidup manusia dengan dunia alam semesta. Jadi bioetika adalah etika terapan, ya, yang pendasarannya etika sebagai cabang ilmu filsafat. Nah, bagaimana kamu sebagai dokter ini akan berhadapan dengan dilema-dilema etik ya? Saya kasih contoh-contohnya ya. Contoh yang pertama, ini kasus yang ke-1 ini adalah semua kasus yang ada di sini adalah kasus yang nyata ya, namun terjadinya ada yang di Indonesia, ada yang di luar Indonesia. Jadi untuk kasus yang pertama adalah Nyonya D usia 28 tahun sedang hamil 27 minggu anak pertama datang ke IGD karena mengalami kecelakaan kendaraan roda 2 bersama suaminya. Pasien mengalami open fracture tibia yang menyebabkan harus segera dioperasi. Pasien mengatakan dia ingin menemui suaminya dulu sebelum melakukan operasi. Si pasiennya ini ibunya yang sedang hamil 27 minggu anak pertama. Sementara di ruangan lain itu suami pasien sudah diresusitasi dan nyawanya tidak tertolong. Sebagai dokter apa yang kamu mau katakan kepada pasien? Kamu mau bilang ibu nggak bisa bicara sama suami ibu karena suami ibu sudah meninggal gitu ya. Kamu mau bilang gitu atau kamu mau bohong? Karena kamu khawatir pasien akan drop sehingga dia tidak bisa di anestesi dan juga akan membahayakan janin gitu ya karena memang ada bisa jadi terjadi distres gitu kan kalau misalnya ibunya tidak dalam kondisi stabil. Berarti apa yang akan kamu katakan bisa jadi kamu akan menyelamatkan semuanya, bisa jadi juga kamu akan melenyapkan semuanya, ya. Nah, lalu kasus yang kedua, Nyonya K, usianya 35 tahun, punya 1 orang anak. Ibu Nyonya K meninggal dunia karena kanker payudara. Nyonya K menanyakan kepada dokter apakah ada kemungkinan Nyonya K ini akan mengalami hal yang sama. Dokter menjelaskan berdasarkan evidence-based medicine. Nyonya K berkeputusan untuk mengangkat kedua payudaranya sebelum kanker itu muncul. Suaminya tidak setuju. Dokter menyarankan Nyonya K untuk mendapatkan second opinion. Nah, ketika kamu menjadi dokter yang kedua, apa yang mau kamu katakan kepada Nyonya K? Ya, lalu kasus yang ketiga nih. Ibu SB, 35 tahun. Ibu dari 4 orang anak perempuan, yang paling kecil usianya 3 tahun. Dia mengalami anemia ringan. Punya 4 anak perempuan semuanya, yang paling kecil usianya 3 tahun. Terus dia mengatakan bahwa dia sering lelah. Dia tinggal bersama suaminya di rumah yang sederhana di pedesaan. Mereka hidup dari bercocok tanam, memberi makan beberapa hewan, peliharaan, mengumpulkan kayu bakar, dan membawa beberapa produk ke pasar lokal di kota terdekat. Dia datang ke klinik keluarga berencana terdekat meminta dokter untuk mensterilkannya karena dia merasa kalau dia hamil lagi, sepertinya dia secara kesehatan tidak akan kuat. Belum lagi secara ekonomi. Anaknya sudah 4, perempuan semua. Nah, katanya dia mengatakan dia bisa membayar prosedur tindakan medis dengan tabungannya, tapi dia meminta dokter dan staf klinik untuk tidak memberitahu suaminya. Karena suaminya ini bisa melakukan kekerasan dan selalu ingin menjadi ayah dari seorang anak laki-laki. Jadi suaminya masih pengen punya anak karena belum punya anak laki-laki dan suka melakukan kekerasan. Nah, dalam budayanya sebetulnya suami itu mengharapkan bisa dikonsultasikan dengan perawatan medis istri mereka, tetapi ini tidak diwajibkan secara hukum. Nah, jika kamu adalah dokternya, apa yang akan kamu katakan? Ya, apa yang akan kamu lakukan? Nah, selanjutnya ada Nyonya TP. Ini hamil anak pertama setelah 11 tahun
menikah. Jadi setelah 11 tahun dia baru hamil. Nah, ini adalah kehamilan trimester ketiga. Dokter mendiagnosis Nyonya TP itu mengalami komplikasi di akhir kehamilannya, yaitu placenta previa totalis. Jadi, plasentanya menutupi jalan lahir, sehingga nanti pada saat akan terjadi kelahiran, kalau secara normal kan nanti serviknya akan berdilatasi kan. Nah, dilatasi serviks itu akan membuat plasenta terlepas dari ibu sehingga ibunya akan mengalami perdarahan banyak, anaknya tidak akan mendapatkan suplai oksigen dan darah dan nutrisi dari ibunya. Kenapa? Karena memang plasentanya menjadi terlepas dengan terbukanya serviks kan. Nah, lalu eh, dokter mengatakan bahwa satu-satunya cara adalah dengan operasi sesar. Tapi pasiennya mengatakan bahwa saya akan menjalani proses kelahiran secara normal karena saya yakin melahirkan dengan cara normal itu adalah merupakan anugerah dari ilahi. Jadi nanti tangan ilahi akan membantu saya gitu ya. Jadi dalam keyakinannya dia mengatakan bahwa semua permasalahan akan selesai dengan intervensi ilahi gitu ya. Nah, sebagai dokter apa yang akan kamu lakukan ya? Lalu kasus yang kelima nih, seorang wanita usianya 24 tahun datang ke UGD dengan perdarahan pervaginam berat bersama suami dan 3 anaknya. Ini kehamilan yang keempat, dia menderita kanker serviks stadium 2B. Usia kehamilannya 8 minggu. Nah, rekomendasi tindakannya adalah dengan melakukan embolisasi arteri uterin atau memberikan terapi radiasi dosis tinggi untuk menghentikan perdarahannya. Nah, kedua pilihan itu menyebabkan wanita ini kehilangan janinnya. Nah, wanita ini ternyata tidak bisa berbicara bahasa kita. Dia hanya berbicara bahasa asing dengan suaminya, jadi suaminya mentranslate pada istrinya. Dan kata suaminya, istrinya menolak tindakan apapun yang membahayakan janinnya. Oke, kasus yang keenam, Dokter DL. Ini satu-satunya dokter yang melayani komunitas kecil di pinggiran kota. Dokter DL sedang merawat YT, anak laki-laki berusia 22 tahun, putra dari keluarga T, untuk infeksi kelamin aktif yang menurut YT mungkin tertular dari penari erotis yang bekerja di klub malam di kota terdekat. Pengujian JT, Dokter DL ini tidak menemukan bukti adanya ia telah tertular HIV. Jadi, kamu sebagai dokter itu berteman dengan seseorang dan orang itu punya anak. Anaknya mau dinikahkan sama pasien kamu yang kamu ketahui bahwa dia mengalami infeksi menular seksual. Gitu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang mau kamu katakan kepada temanmu yang menanyakan bahwa itu kan katanya calon suaminya anak saya pasien kamu gitu kan? Gimana itu kemarin sakit ya? Berobat apa sih? Gitu ya. Apa sebagai dokter yang profesional apa yang akan kamu katakan ya? Oke, kasus yang ketujuh. Nona D, berusia 30 tahun, belum menikah, didiagnosis kanker serviks stadium 3 oleh dokter. Dokter menyarankan dilakukan operasi pengangkatan rahim dan kemoterapi. Orang tua tidak setuju karena pasien belum menikah. Harapannya adalah ketika menikah, dia akan punya anak. Kan dia belum punya anak, belum menikah. Gitu. Nah, jadi orang tuanya meminta dokternya memberikan obat minum saja. Nah, sebagai dokter, bagaimana keputusanmu ya? Jadi kalau kita lihat dari ketujuh kasus itu, adakah kasus-kasus tersebut terbahas gitu ya, terbahas dalam tutorial kalian? Bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu saja tidak, karena ini adalah kasus-kasus yang memang perlu soft skill yang terlatih ya, yang terus dilatih untuk supaya kamu bisa lebih tajam dalam menganalisis permasalahan yang kita sebut dengan dilema etik yang tadi ada ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana sebetulnya di sini peran dari medical legal dan ethical legal. Kalau misalnya kita lihat dalam medical legal, jawaban medical legal itu gampang sebetulnya karena kenapa? Yaitu itu adalah ilmu terapan ya. Medical legal itu kita lihat apakah ada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Kalau ada ya jangan dilakukan. Masalahnya kebanyakan masalah yang ada itu adalah masalah dilema etis.
gitu kan. Nah, atau kalau dia menyerempet ke dalam kasus-kasus hukum menjadi masalah etiko-legal. Nah, pada tahun 1982 dibuatlah suatu ethical framework. Suatu ethical framework ini, cara berpikir ini adalah digunakan untuk melakukan pendekatan bagaimana kita menyelesaikan suatu dilema etik. Nah, jadi ini dengan menggunakan suatu struktur, yang struktur ini bisa kita simpan gitu ya di dalam kepala kita, sehingga ketika ada suatu dilema etik kita bisa menggunakan tools ini untuk melakukan suatu manajemen pasien yang baik ya. Nah, kenapa sih harus seperti itu? Karena kalau kita lihat nanti setelah nanti kalian berpraktik, kalian akan bertemu dengan konflik. Konfliknya adalah kamu ingin melaksanakan menata laksana pasien dengan ideal, tapi ternyata materialnya tidak memungkinkan gitu ya. Misalnya kamu di daerah terpencil, tidak ada BPJS-nya, tidak menanggung dan seterusnya. Nah, terus lalu dari segi kamu sebagai dokter, itu kamu bisa jadi menjadi tidak sabar. Kenapa? Karena pasienmu banyak dan dilema etik itu terjadi tidak satu hari satu, gitu ya. Bahkan dilema etik itu terjadi setiap hari dan sehari bisa jadi banyak, gitu kan? Nah, sehingga apa? Sehingga karena kamunya tidak sabar, kamunya capek, itu kan kamu terbatas, jadi kamu akan menjadi lebih eh directness gitu. Jadi lebih mengarahkan close question. Pokoknya gini. Nah, itu adalah sikap yang kita hindari ya. Kita hindari karena dalam dilema etik itu tidak bisa seperti itu. Dalam menentukan suatu terapi untuk pasien kita tidak bisa seperti ayah yang baik seperti dahulu. Kenapa? Karena memang etikanya sudah berubah sekarang ya. Ingat, etikanya adalah etika otonomi, sehingga kalau misalnya kita lihat, ini sangat memegang 4 prinsip dari bioetik itu sendiri. Nah, siapa yang membentuk? Ini kita sebutnya dengan four-box method. Siapa yang membuat? Ada 3 orang, yaitu ada Albert Johnson, filosofer, ada Max Ziegler, dia ada seorang internis, dan William Lindsley, dia ada seorang lawyer. Nih, dia menggunakan four-box method ini dengan idea. I-nya adalah identify the fact, D-nya adalah determine the ethical principles in conflict, E-nya adalah explore the option, E-nya adalah act your decision and evaluate. Jadi kita lihat di box yang pertama kan ada 4 box method ya, ada 4 box. Ini box yang pertama adalah I, identify the fact. Jadi di sini kita lihat ada 4 hal yang harus kita perhatikan, mulai dari medical indication, indikasi medisnya bagaimana, preferensi pasiennya bagaimana, quality of life, dan contextual feature. Ini contohnya. Pada misalnya medical indication kita lihat sebetulnya bagaimana riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, apakah ada grade stage dan sebagainya, apakah ada kemungkinan dia sembuh, gitu kan? Apakah kemungkinan dia cacat dan seterusnya. Lalu juga ada preferensi pasien-pasiennya ini gimana kondisinya, apakah dia dalam kondisi yang sadar atau misalnya dia tidak mampu memutuskan, atau misalnya pasiennya dalam kondisi tidak sadar, atau misalnya pasiennya inginnya bagaimana. Kan ada beberapa pasien yang pada kondisi end stage itu dia memilih palliative care. Jadi palliative care itu kata lainnya adalah it's okay to die. Jadi kalau ya udahlah gitu. Pokoknya saya mah harapannya udah aja gitu, nggak usah diapa-apain, karena kalaupun diapa-apain nanti saya akan menyusahkan keluarga misal gitu ya. Nah, quality of life-nya apakah dia tadi sembuh sempurna berdasarkan penyakit yang ada, berdasarkan stagingnya, apakah dia akan cacat, kehilangan misalnya indera atau organ dan seterusnya. Lalu contextual feature ini nih yang biasanya kamu lemah gitu ya. Kamu lemah karena memang di contextual feature ini banyak hal yang kita harus jeli melihat. Contohnya adalah siapa sebetulnya yang paling dipercaya ya sama pasien gitu ya. Keluarganya siapa sih yang paling tahu pasiennya, siapa yang paling bisa menjelaskan bagaimana kondisi ekonomi pasien, bagaimana agamanya, bagaimana keinginan pasien gitu kan, atau bagaimana dia
punya prinsip tertentu. Misalnya kalau kita lihat ada beberapa aliran kepercayaan gitu ya yang dia tidak bisa gitu kan dalam aliran kepercayaannya menerima transfusi darah. Nah, itu juga sama atau transplantasi organ gitu karena itu juga sesuatu hal yang mesti kita hormati ya. Bukan keyakinan kita tapi keyakinan dari pasien itu gitu ya. Nah, lalu box yang kedua adalah determine the ethical principles in conflict. Jadi kita lihat tetap dalam 4 hal itu medical indication, patient preference, quality of life, contextual feature-nya bagaimana. Jadi masing-masing prinsip etiknya kita masukkan mana yang kira-kira akan berkonflik di sini ya. Nah, ini adalah yang ketiga. Yang ketiga yang explore the option. Nah, di sini harus kalian tahu bahwa no single answer for one question. Jadi kalau misalnya ada satu pertanyaan tentang satu hal tertentu dalam dilema etik, jawabannya bukan satu karena dilema etik itu pemikirannya bisa jadi banyak dan tidak ada yang benar mutlak, tidak ada. Ya, jadi dia menjadi sebuah pertanyaan dengan banyak alternatif yang dimana alternatif itu setelah dijelaskan dia bisa menjadi baik ya. Lalu option are beyond the standard of care. Jadi apapun pilihannya tetap harus mengikuti SOP ya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah act on your decision and evaluate. Jadi di sini di mana kita menyelesaikan dilematik itu tidak bisa sendiri sesungguhnya. Kita harus bersama dengan keluarga atau misalnya kita konsultasi dengan bioetician gitu kan di rumah sakit atau komite etik, komite hukum gitu kan bahkan di rumah sakit. Nah, itu bisa kita mintai bisa kita mintai pendapatnya tentang kasus yang kita pegang. Nah, diingat bahwa kita harus bekerja bersama antara dokter, perawat, pasien, dan keluarga ya. Jadi goals-nya adalah bahwa pengobatan kita itu untuk mengobati yang sakit, ya, yang sakit manusia yang sakit. Jadi bukan hanya memberikan suatu treatment yang sebetulnya treatment itu tidak memberikan benefit kepada pasiennya. Benefitnya secara apa? Tadi secara luas ya, benefit secara luas kepada pasien gitu. Jadi bisa jadi bahkan no treatment gitu ya, no treatment seperti tadi di dalam palliative care misalnya itu adalah sebetulnya treatment yang terbaik. Kenapa? Karena memang pasiennya ya sudah memilih paliatif misal it's okay to die gitu kan, jadi ya sudah gitu kan, kalau misalnya karena saya udah end stage gitu kan saya sudah tahu, tapi setidaknya kita sebagai dokter bisa memberikan kebahagiaan ya di akhir-akhir hidup pasien gitu, pasiennya tidak menderita ya. Oke, ini adalah collaboration relationship. Nah, ini adalah penyelesaian yang lain, pendekatan yang lain selain box method itu adalah help humanity, ethic law, and professional. Oke, jadi kalau kita lihat ilmu kita ya, ilmu kedokteran itu seperti sangat teknikal dan saintifik, tapi sebetulnya kita tetap tadi melihat manusia ada sebagai manusia dengan segala macam dimensinya. Jadi kita tuh tidak seperti mesin, kita tidak seperti AI gitu kan, yang hanya bisa mendiagnosis penyakit, terus memberikan kira-kira apa terapinya, gitu kan, bagaimana dia ditata laksana, bagaimana kita memberikan advice, tapi semua yang kita lakukan konteksnya adalah moral konteks. Yang moral konteksnya adalah tadi menyelamatkan orang sakit, ya. Oke, nah kenapa ini harus dipelajari? Bioetik itu harus dipelajari karena etika kedokteran itu sejak zaman dahulu kala itu sudah dibahas bahkan di dunia pendidikan dokter. Jadi kalau kita lihat diskusi dalam kurikulum kedokteran itu, kalau kita lihat di Cina itu bahkan sebelum Masehi di Babilonia, di Sanskrit di India, Sanskrit dokumen di India, terus di Greece di mana di sini ada Hippocratic Oath, itu semua adalah awalnya kenapa dokter itu harus membahas etika dan memahami etika serta menjalankannya. Nah, sehingga dimasukkanlah ke dalam kurikulum itu sejak tahun 618 di Cina, di Roma sejak tahun 700, dan di Arab sejak tahun 900. Lalu setelah itu
diberlakukan di seluruh dunia, sehingga kita lihat di yang paling dekat di abad ke-17, di Kalman tahun 2007 itu dikatakan bahwa etik ini benar-benar akan selalu masuk ke dalam kurikulum kedokteran. Kalau kita lihat di Undang-Undang Pendidikan Dokter ya di Indonesia tahun nomor 20 tahun 2013, di situ dikatakan bahwa uh, bioethic and health humanities itu masuk ke dalam transdisciplinary integration. Nah, di mana kalau kita lihat kalian kan ada di sini ya, ada di transformatif kurikulum, di mana di kita dilihat adalah kalian secara objektif atau proses yang akan dilakukan itu information to lecture, practice, examination ya, karena idem satu kan. Nah, lalu ada values ethic, inovatif PBL, problem based learning, leadership, management, dan new sense of bioethic. Jadi, bioetik yang kalian akan pelajari itu sebetulnya tidak hanya bioetik seperti kami belajar dulu, tapi new sense of bioetik. Kenapa? Karena kamu tidak hanya diharapkan menjadi expert dan profesional, tapi kamu diharapkan menjadi agent of change, yang dimana kamu punya new tolerance on this transdisciplinary attitude. Jadi kamu akan bisa berkolaborasi dengan siapapun dengan membawa new sense of bioetik. Jadi apa sebenarnya perbedaan antara bioetik dan new sense of bioetik? Kalau kita ingat-ingat, bioetik itu memiliki tadi 4 prinsip yang tadi ya, mulai dari norma efisien, beneficent, nah apa lagi? Otonomi dan justice. Nah, jadi ternyata di dalam new sense of bioetik itu ini bagaimana New Science of Bioethics ini mempelajari atau dia adalah sebuah ilmu dari transdisciplinary subject dari biologi, medicine, health, etik, filosofi, hukum, sosiologi, ekonomi, politik, antropologi, agama, culture, bahasa, dan seni, yang dimana di sini adalah merupakan suatu human behavior. Di sini kalian sebagai dokter itu tadi having a new tolerance on transdisciplinary attitude. Jadi dengan kalian mempelajari ini semua, kan kalian diharapkan bisa berkolaborasi ya secara transdisiplin. Apa aja isinya dari New Science of Bioethics? Ternyata yang pertama adalah apa? Belief in God of faith. Jadi kalau kamu jadi dokter yang baik, kalau kamu mau jadi dokter yang baik ya, nih, kalau kamu mau menjadi dokter yang baik, yang etis, kamu harus punya agama. Dan kamu harus pegang agama kamu, apapun agamanya. Ya, yang muslim, jadilah muslim yang baik. Ya, pelajari agamamu, jalankan dengan baik. Yang Nasrani, jadilah seorang Nasrani yang baik. Yang Kristen, jadilah jadi Kristen yang baik. Yang Katolik, jadilah Katolik yang baik. Pelajari agamamu, jalankan agamamu, ya. Yang Hindu dan yang Buddha sama. Ya, pelajari agamamu dan jalankan agamamu. Kalau kamu menjadi dokter yang baik, kamu lihat akhir-akhir ini banyak sekali kasus di dunia kedokteran pasti tidak menjalankan yang nomor 1. Pasti. Nah, di New Sense of Bioethics nomor 2 adalah respect for other. Ya, selanjutnya nomor 3 adalah sama, beneficent. Bagaimana kita memberikan benefit kepada pasien sebanyak-banyaknya. Yang keempat adalah non-malefisien. Ini bagaimana kita tidak menyakiti pasien sebisa mungkin, minimal kesakitan untuk pasien. Social justice for all. Jadi ini adalah justice, ya. Bagaimana kita melihat bahwa semua pasien kita adalah posisinya sama, ya. Oke, baik. Mungkin itu ada yang ditanyakan dari 1,5 jam ya? 1,5 jam kita kuliah. Saya sambil capture dulu ya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan, mangga. Satu lagi ya. Oke.
Baik, ada 51 orang, berarti ada 51 yang hadir. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya tutup aja ya. Saya tutup saja kuliah kali ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa memberikan kemanfaatan dan bisa dijalankan sehingga kalian menjadi dokter yang baik, dokter yang tidak pernah memiliki kasus apapun ya, kasus apapun, dokter yang bisa memberikan kemanfaatan terbaik untuk pasiennya, gitu kan ya, yang bisa merawat orang tua kalian dengan baik, merawat saudara-saudara kalian dengan penuh tanggung jawab, dan dokter yang berbudi luhur ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Dok. kasih, Assalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih.